Ada kelompok sekarang Bapak Ibu, memang hebat mereka, pelihara jenggot, celana cingkrang. Bapak Ibu ya, itu bagus, sunnah. Tetapi apa salahnya? Dia aja yang benar, orang lain sah. Ini bahaya. Maka semua sesatkan. Zikir berjamaah bid'ah, yasinan bid'ah, pengajian-pengajian seperti ini semua kerja orang semuanya bid'ah dibuatnya. Ini orangnya asal nih. Jadi kalau ada yang menyalah-nyalahkan Bapak Ibu, nanti saya mufti Pekanbaru, suruh dia. Kalau ada ustaz-ustaz bilang yasinan bid'ah katanya, mengaji orang mati bid'ah katanya, mengaji seperti ini bid'ah, suruh dia menghadap saya nanti. Jangan dibid'ahkan depan-depan kamu, suruh dia menghadap saya nanti. Karena ini sangat luar biasa, memecah-mecah belah masyarakat Pekanbaru, sehingga dia saja yang ahli surga, semua orang. Sehingga apa? Berguru hanya kepada guru dia saja. Kalau tidak guru dia, tidak mau dia ngaji. Itu sunnah itu. Itu sunnah di kepalanya itu, bukan sunnah. Itu sunnah apa kata di? Pak Ibu sekalian, ini kelompok ini berbahaya ini. Ini kelompok ini memecah belah masyarakat. Nanti buat masjid sendiri, buat pengajian sendiri. Kemudian apa? Bertemu dengan orang lain kayak musuh aja. Begitu ya Rasulullah. Rasulullah jangankan dengan orang Islam Pak, dengan Abu Jahal saja. Abu Jahal, bagaimana Abu Jahal memusuhi Rasulullah, menyakiti Rasulullah sampai membunuh Rasulullah. Ketemu dengan Abu Jahal itu senyum dengan Rasulullah. Sampai Abu Jahal itu bilang, cerita sama Mughirah. Apa kata Abu Jahal? Saya tak tahan melihat menantang wajah Rasulullah itu lama-lama, wajah Muhammad. Karena kalau lama-lama saya melihatnya, masuk Islam saya. Ini ada orang sekarang Pak, depan saudaranya sama sholatnya berjamaah, masa macam mukanya. Sunnah tuh. Syaitan itu. Kita bisa Bapak Ibu, kena ada Bapak Ibu ya. Kalau kita mendengar pengajian ada kebenaran, silakan terima kebenaran itu, amalkan kebenaran. Tapi kamu jangan sombong. Kalau sombong itu setan. Karena pekerjaan sombong itu adalah pekerjaan iblis. Maka orang sombong itu siapa kata Rasulullah? Karena Rasulullah bilang apa? Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sifat sombong. Maka Rasulullah ditanya sahabat, kami diantara kami pakai baju baru ya Rasulullah, kami pakai sandal baru ya Rasulullah, bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau itu kalian pakai untuk keindahan, tidak sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka kepada keindahan. Tapi yang sombong itu kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Tetapi yang sombong itu adalah menolak kebenaran, kemudian melecehkan orang. Tidak ada habis sangu sama dalamnya Pak. Apa yang katakan sama sunnah itu tidak ada gunanya itu kalau orang lain dilecehkan. Apalagi dilecehkan ustaz-ustaz Pak. Ustaz Abdul Somad dihina, ustaz apa ini, semua ustaz-ustaz ada oleh dia kecuali ustaz dia. Maka ini Pak ya, jangan sampai masuk di masjid-masjid kita seperti ini nih. Berbahaya. Bapak Ibu jangan boleh tarik itu. Dia digoda-godanya Bapak Ibu. Dibilang-bilangnya, ngapain kamu beragama? Bid'ah kerja kamu, bid'ah. Tokok kepalanya itu. Kalau ada bid'ah akan suruh datang sama saya. Sembarang aja. Kadang-kadang Pak ya, hari Rabu dia tobat, hari Kamis dia mengaji, hari Jumat sesat semua orang oleh dia. Astagfirullahaladzim, tobat di Rabu Pak, ngaji hari Kamis, hari Jumat semua orang ahli neraka. Ini kelompok berbahaya sekali di Pekanbaru menyebar sekarang. Tolong Bapak Ibu ya, ini merusak masyarakat. Saya sebagai mufti Pekanbaru, saya ini ingatkan kepada Bapak Ibu, itu Yasin Bapak Ibu itu bid'ah sesat neraka katanya itu. Yasin dan neraka.
berjamaah atau bersama itu ulama yang mengajarkan itu Bapak Ibu. Atau bid'ah katanya itu. Wa bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat tempatnya sembarang aja Pak, masang-masang hadis itu dipasangnya kepada Bapak. Padahal hadis itu tak dipasang untuk itu dipasang untuk orang-orang yang sesat-sesat di luar itu. Bukan untuk zikir berjamaah. Dia dipasang-pasangnya. Kalau masalah bau, salah pasang bautnya. Karena dia bodoh. Bapak Ibu, karena bodoh. Orang-orang bodoh. Tolong Bapak Ibu sekalian ya, saya ini gembira sekali dilihat. Jangan rusak nanti ini gara-gara apa? Saling sesat-sesat menyesatkan apa? Maka kalau ada kelompok-kelompok itu, kalau dia ikut sholat saja. Tapi kalau bingung ngomong dia, jangan ngomong. Kau amalkan apa menurut kamu, tapi jangan salahkan orang. Kalau tidak setuju kamu beribadah sama kami, silakan cari tempat. Tolong dong Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau begini ini tidak mau ya hadir ini. Karena ini apa? Ini kelompok ahli bid'ah semua ini. Sampai ustaz-ustaznya ustaznya tidak ada selamat dia aja selamat di kelompok dia itu. Ini ciri-ciri kelompok auzubillah Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah. Setan itu ya. Telah kadang-kadang setan itu Pak ya, kalau dia tidak berhasil menjadikan kita orang jahat, maka bagaimana caranya? Caranya apa? Digodanya kita, dijadikan kita orang sombong dengan agama. Baru yang dipeliharanya jenggot dengan cingkrang, semua orang sesat lagi. Masya Allah. Baru jenggot dengan cingkrang baru dipeliharanya baru dua. Semua orang. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Bapak Ibu jaga masyarakat kita ya, anak-anak kita. Jangan masuk kelompok-kelompok itu. Nanti kalau sudah ada kelompok itu, Bapak Ibu seperti musuh jadi buatnya. Musuh Pak. Gimana orang matinya musuh sama saudara kita? Atau menamakan kelompoknya, kedoknya sunnah. Nah ada itu Bapak Ibu, pembohong. Maka nanti kalau ada yang begitu itu lapor sama saya nanti. Saya sudah capek Bapak Ibu menyelesaikan masalah mereka ini. Karena masyarakat dibuatnya tak tenang, risau gelisah masyarakat dibuatnya. Karena masyarakat disalah-salahkan, disesatkan. Bapak Ibu, kemana kita merujuk kalau masalah sesat menyesatkan? Bukan hak-hak ustaz-ustaz. Kalau ada menyesatkan amalan-amalan yang selama ini Bapak Ibu buat, itu bukan hak-hak ustaz-ustaz. Jangan Bapak Ibu tertipu dengan jenggot ustaz. Jangan tertipu dengan jubahnya. Jangan tertipu dengan rajin sholatnya. Karena dia belum azan lagi sudah tiba dia. Jangan tertipu. Karena ada orang yang rajin sholat kata Rasulullah, tetapi bodohnya minta ampun. Dan mereka itu apa? Keluar dari Islam. Rasulullah bilang, sholatnya apa? Tapi bodoh. Semua orang kafir dibuat. Semua orang sesat. Semua orang Maka hati-hati kelompok ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai saya mendengar Nurudatul Jannah sudah pecah pula. Ini Bapak Ibu kan satu masjid sudah banyak Pak. Dia akhirnya masuk masjid diganggu masjid orang. Pertama ikut jadi pengurus. Setelah ngurus, seluruh pengurus lama dibuangnya. Gimana tidak berkonflik? Setelah itu ustaz-ustaz dia semuanya, ustaz-ustaz lain semuanya. Ini Riau ini paling parah. Ini saya ingatkan Bapak Ibu, saya ini berbahagia sekali pada malam hari ini melihat persatuan ini. Tolong dijaga. Jangan ada orang menyalah-nyalakan atas nama agama. Sunnah. Seluruh yang Bapak Ibu kerjakan sunnah. Cuma Bapak Ibu itu luas pengertiannya, kajiannya itu. Tapi jangan tertipu-tipu, kedok. Itu kedok aja itu. Ya, yang ujung-ujungnya mengelompok. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kita bangga dengan menamakan istilah yang telah dinamakan oleh Allah dan Rasulullah. Apa nama kita? Wala tamutunna illa wa antum. Ada yang lebih hebat dari nama muslimun lagi. Huwa sammakum muslimina. Allah menamakan kamu
muslimin. Dalam apa kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ada nanti di bawahnya kelompok ini namanya jangan muslimin. Kita membangun ukhuwah selama dia Islam, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman bersaudara. Selama dia orang beriman, saudara, bayar hak-hak ukhuwah, ketemu salam dia, berikan wajah yang ceria, senyum. Begitu. Apa kata Rasulullah? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun kamu hanya menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini enggak, belum dia berjenggot, belum asam mukanya lagi, pas boleh berjenggot, nah, itu agama Bapak Ibu, sunnah apa itu? Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu, kecuali dia tidak anggap lagi kita saudara, berarti dia keluarkan kita dari agama. Ini sangat berbahati, berarti kelompok ini kelompok takfir, mengkafirkan bahaya sekali. Nak mau dia salam lagi sama kita, wajahnya masam saja, berarti dia anggapnya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bapak-bapak ibu, kadang-kadang dia bawa kita, kadang dia penampilan berjenggot, kadang-kadang apa, tertipu masyarakat. Saya tahulah terbelakang pendidikan mereka. Saya sedih sekali, kenapa jadi begini? Diobok-oboknya masyarakat, berkotak-kotak masyarakat. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Kata pengurus masjid, jaga Pak RW ya, jaga Pak RW. Pak Wali Kota juga kepengen damai ya. Smart City itu salah satu cirinya apa? Kota yang damai. Baik damai antar umat beragama, apalagi internal. Sekarang Bapak Ibu, problem kita sekarang apa? Antar umat beragama alhamdulillah toleransi. Sekarang yang jadi masalah internal umat, yang saling apa? Sesat menyesat. Ini kelompok ini, muncul kelompok ini Pak, berbahaya sekali. Makanya keluarga kita tolong ya dijaga, jangan sampai masuk kelompok ini. Itu saya himbau itu. Karena saya sudah capek Bapak Ibu sekalian, berantem masyarakat Bapak Ibu, tidak tegur sapa Bapak Ibu sekalian, bermusuh-musuhan. Dia sholat juga musuh, apa guna sholat? Tak Allah. Kemudian apa? Membatasi agama kadang-kadang dalam hal-hal yang Bapak Ibu sekalian hanya ditinggalkannya hal-hal yang mendasar dalam agama ini. Setelah itu apa? Kenapa? Karena kebodohan tadi. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita terjaga ukhuwah, kebersamaan kita. Ini adalah ikatan luar biasa ini BKSM ini. Sosial Bapak Ibu, ingat, ini adalah kepedulian. Agama ini intinya Bapak Ibu, disuruh kita sholat, disuruh kita berakidah, disuruh kita apa Bapak Ibu, ibadah-ibadah. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita peduli. Maka dosa yang pertama, dosa tidak peduli. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Menghardik kita, mengingat kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun. Apa artinya itu? Tahu nggak Bapak Ibu, seorang ulama pernah menanya muridnya, tahu kamu enggak apa pekerjaan yang paling dimarahi oleh Allah? Maka muridnya bilang apa? Meninggalkan sholat Syekh. Apa kata Syekh itu? Tidak, bukan meninggalkan sholat. Tahu nggak? Pekerjaan yang sangat dimurkai oleh Allah dari seorang hamba ketika dia tidak peduli dengan apa dalilnya Syekh? Dibaca ara'aital ladzi, siapa yang mendustakan agama? Orang yang tak peduli kepada anak yatim, orang yang tak peduli kepada orang miskin, tidak peduli kepada sesama saudara. Kalau sudah tidak peduli, apalagi mencacap saudara sesat, mencacap saudara apa? Fawailun, neraka wil bagi orang yang sholat.
dia solat tapi apa? Allah ancam dengan neraka. Maka solatnya dipastikan tidak benar. Kalau dia pak solat tapi tak peduli, solat tetapi apa? Berantem aja, solat bermasam muka saja dengan orang, dipastikan fawailun. Kenapa? Solatnya pertama, alladzina hum an salatihim, solat dia solat tapi tak mengerti dia apa itu solat. Apa itu arti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum ke kanan dia memberi salam, ke kiri dia memberi. Apa artinya? Ke kanan saudara, ke kiri dia enggak mengerti, mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Mungkin pak orang membaca itu, setelah itu tidak salam sama saudaranya setelah solat, mungkin itu. Kalau terjadi itu berarti solatnya tidak sahur. Setelah itu apa? Kalau tidak solatnya apa? Alladzina hum yura, beria-ria saja. Nah itu yang katakan bukan saya. Maka tanda solat orang yang benar apa? Orang yang suka bermasyarakat. Tanda solat orang yang benar, orang yang suka sosial. Allahu Akbar. Tanda orang yang diterima solatnya pak, peduli kepada anak. Tanda bapak ibu solat benar itu peduli kepada orang-orang orang yang tidak peduli bapak ibu, itu petanda apa? Tak mengerti dia dengan solatnya. Dan tanda solatnya itu apa? Solatnya hanya beria-ria saja. Wa yamna'unal, maka ujungnya apa? Mereka tak mau saling membantu. Tapi kalau orang yang solat yang bagus itu apa? Maka dia saling bantu-membantu, saling berkasih sayang, saling peduli. Maka apapun kegiatan dibuat berangkat dari kepedulian. Kepedulian itu berangkat daripada nilai Mudah-mudahan ya, semakin kita peduli dengan Bapak Ibu sekalian, persatuan BKSM ini semakin kuat ya Bapak Ibu sekalian. Kita kuatkan untuk menguatkan persaudaraan kita, kasih sayang kita, untuk membenteng umat kita. Setelah itu Bapak Ibu, kita untuk meningkatkan rasa peduli. Maka kalau berkumpul seperti ini, insya Allah tak akan ada anak yatim yang terlantar ini. Insya Allah kalau sudah berkumpul seperti ini, tak ada orang miskin yang semuanya akan kita bicarakan dalam BKSM ini. Insya Allah tak akan ada nanti orang yang sakit yang terlantar, tak akan ada orang mati yang tidak semuanya. Masya Allah, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Maka terima kasih kepada ketua BKSM, ketua pengurus masjid. Semoga persaudaraan persatuan kita semakin hari semakin meningkat Bapak Ibu. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, musuh-musuh Islam, baik setan manusia, setan iblis Bapak Ibu, mereka menginginkan umat Islam ini berpecah belah. Kita diserang dari mana-mana. Kalau bisa apa? Suami istri pun tak akan bertegur sapa. Itulah keinginan iblis. Maka iblis itu yang paling baik, iblis manusia atau iblis setan, yang paling mereka risau kalau umat Islam bersatu. Maka usaha mereka pecah. Alhamdulillah, jaga Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang sudah menyeberang, balikkan lagi dia, sadarkan dia ya, kembalikan proses supaya apa? Bermanfaat hidupnya. Karena kita ini hidup hablum minallah wa hablum minan nas.